Pernah nggak sih teman-teman merasa bingung di tengah lautan informasi soal obat herbal? Di satu sisi ada bisikan tradisi nenek moyang, di sisi lain ada tuntutan sains modern. Nah, hari ini kita akan coba mencari kompas untuk menavigasi dunia yang membingungkan ini. Yuk kita cari kejelasannya bareng-bareng. Pasti pernah dengar kan cerita yang kayak gini, entah dari tetangga, dari grup WhatsApp keluarga, atau teman dekat. Sebuah testimoni yang kedengarannya tulus, personal dan, jujur aja, sangat meyakinkan. Rasanya pengen langsung percaya dan coba sendiri ya kan? Nah, disinilah pertanyaan besarnya muncul. Cerita personal itu memang punya kekuatan emosional yang luar biasa. Tapi, apakah pengalaman satu orang itu cukup kuat untuk kita jadikan landasan buat keputusan kesehatan kita? Inilah dilema yang akan kita pecahkan. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Kita akan coba lihat gimana sih caranya menyeimbangkan antara kearifan turun-temurun yang berbasis cerita dengan standar sains modern yang menuntut bukti konkret. Ini bukan soal hitam dan putih kok, tapi soal bagaimana kita menggunakan perangkat yang benar di waktu yang tepat. Dan perangkat itu namanya kedokteran berbasis bukti, atau sering disingkat IBM. Gampangnya gini deh, IBM ini bukan diciptakan untuk meremehkan tradisi, sama sekali bukan. Justru, tujuannya adalah melindungi kita semua dari klaim-klaim palsu. Anggap saja IBM ini sebagai saringan super canggih untuk memisahkan mana yang fakta dan mana yang cuma kebetulan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Kenapa sih sebuah testimoni yang kedengarannya begitu jujur dan meyakinkan justru dianggap sebagai bukti paling lemah dalam dunia ilmiah? Apa masalahnya? Ternyata, setidaknya ada 3 jebakan tersembunyi di dalam satu cerita testimoni. Pertama, efek placebo. Ini luar biasa loh. Pikiran kita itu saking kuatnya bisa membuat tubuh merasa lebih baik, padahal yang dikonsumsi itu mungkin nggak ada efeknya sama sekali. Kedua, bias seleksi. Logis kan? Kita hampir selalu cuma mendengar cerita yang berhasil. Yang gagal, ya mana mau cerita. Dan ketiga, ini yang paling sering kita lupakan, variabel tersembunyi. Mungkin saja orang itu sembuh karena dia juga mulai rajin olahraga dan berhenti makan gorengan. Kita kan nggak tahu. Jadi perbedaannya tuh jelas banget. Anekdot itu basisnya cerita satu orang, sangat subjektif dan bisa jadi cuma kebetulan. Sebaliknya, bukti ilmiah itu mengandalkan data dari ribuan orang, dirancang seobjektif mungkin untuk menemukan realitas biologis yang sebenarnya terjadi di tubuh kita. Nah, terus gimana caranya kita menemukan bukti yang kuat dan bisa dipegang? Tenang. Para ilmuwan punya petanya loh, namanya piramida bukti ilmiah. Anggap saja ini sebagai panduan kita untuk membedakan level kekuatan sebuah bukti. Konsepnya sederhana banget, bayangkan kita lagi naik gunung. Semakin tinggi kita mendaki di piramida ini, buktinya jadi semakin kuat, semakin jernih, dan semakin bisa diandalkan. Kecil kemungkinannya itu cuma kebetulan atau karena bias. Oke, kita mulai dari pondasinya ya, bagian paling bawah. Di sini ada studi di laboratorium, misalnya di cawan Petri, atau uji coba pada hewan. Ini penting? Penting banget untuk memahami mekanisme dasar cara kerja sebuah zat. Tapi, ada satu tapi yang besar banget. Dan tapinya itu terangkum sempurna di kalimat ini. Manusia bukanlah tikus seberat 70 kilo. Ini pengingat yang penting banget. Sesuatu yang kelihatannya ampuh di sel atau di tikus, seringkali gagal total begitu diuji pada manusia. Sistem tubuh kita jauh lebih kompleks. Naik satu level, kita ketemu sama yang namanya laporan kasus. Ini adalah catatan detail dari seorang dokter tentang apa yang terjadi pada pasiennya. Tentu, ini jauh lebih bisa dipegang daripada sekedar status di media sosial. Tapi, karena nggak ada kelompok pembandingnya, kita tetap belum bisa menyimpulkan sebab akibat. Sekarang, kita akan naik lebih tinggi lagi, ke level di mana sebuah klaim itu benar-benar diuji secara ketat untuk membuktikan nilainya. Inilah jantung dari kedokteran berbasis bukti. Inilah dia, sang standar emas dalam dunia penelitian medis, Randomized Control Trial, atau disingkat RCT. Kalau kita mau tahu apakah sebuah herbal itu beneran berkhasiat atau efeknya cuma sugesti, disinilah ujian sesungguhnya. Cara kerjanya gimana? Ini yang keren banget. Jadi, peneliti membagi peserta jadi 2 kelompok. Satu kelompok dapat herbal asli, kelompok satunya lagi dapat pil kosong yang bentuk dan rasanya sama persis, alias placebo. Kuncinya, pembagiannya itu total acak, kayak lempar koin. Dan yang lebih hebat lagi, baik pasien maupun dokternya, nggak ada yang tahu siapa dapat apa. Ini namanya double blind, atau tersamar ganda. Nanti di akhir penelitian, baru semua datanya dibuka. Kalau hasil kelompok herbal terbukti jauh lebih baik, barulah kita bisa bilang, oke, ini bukti kuat.
Terus di puncak paling atas ada apa? Ada tinjauan sistematis. Ini bisa dibilang Mahkamah Agungnya dunia sains. Para ahli mengumpulkan semua hasil RCT terbaik dari seluruh dunia untuk satu topik tertentu, lalu mereka analisis datanya secara kolektif. Kalau kesimpulan dari sini sudah keluar, itulah bukti paling kuat yang kita miliki. Oke, teorinya sudah kita pegang. Sekarang yang paling penting, gimana caranya kita menerapkan ini semua dalam kehidupan sehari-hari? Yuk kita ubah pengetahuan ini jadi sebuah alat praktis yang bisa langsung Anda pakai. Cukup ingat 3 pertanyaan sederhana ini sebelum membeli produk kesehatan apapun. Pertama, tanyakan, mana buktinya? Apakah produsennya merujuk ke studi ilmiah atau cuma modal cerita turun-turun-temurun? Kedua, dosisnya pas nggak? Dosis di produk itu sama nggak dengan dosis yang terbukti efektif di penelitian? Ini krusial banget. Dan ketiga, ini obat dewa ya. Kalau ada produk yang klaimnya bisa menyembuhkan 101 macam penyakit, hati-hati, itu biasanya tanda bahaya. Pada akhirnya, inilah inti dari semua pembahasan kita. Dalam membuat keputusan menyangkut kesehatan, memprioritaskan data yang objektif di atas cerita personal yang emosional akan menuntun kita pada pilihan yang lebih cerdas dan lebih aman. Jadi, dengan bekal pengetahuan baru ini, saya ingin menantang Anda. Lain kali Anda mendengar atau membaca sebuah klaim kesehatan yang kedengarannya luar biasa, coba deh pakai kacamata IBM ini untuk menilainya. Karena sekarang Anda punya kompas untuk menavigasi kebenaran.